Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Fernanda dengan NIM C1C022070 akan menjelaskan materi akuntan syariah mengenai akad musyarakah. Di sini terdapat pengertian dari akad musyarakah. Menurut Abdul Rahman, seorang Deputy Secretary General di The Muslim School Trust, cara bahasa al-ihtilaf atau pencampuran atau persekutuan dua orang atau lebih, sehingga antara masing-masing itu sulit dibedakan atau dapat dipisahkan. Istilah lain dalam musyarakah adalah syarikah atau syirkah, dan juga kemitraan. Dalam PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Lalu apa saja jenis dari akad musyarakah ini? Berdasarkan ulama fikih, yang pertama itu ada syirkah al mengandung arti kepemilikan bersama atau co-ownership, yang keberadaannya itu muncul apabila dua orang atau lebih itu memperoleh kepemilikan bersama atau joint ownership atas suatu kekayaan atau aset. Nah, misalnya dua orang atau lebih itu menerima warisan, atau hibah atau wasiat gitu ya, sebidang tanah atau harta kekayaan atau perusahaan baik yang dapat dibagi atau tidak dapat dibagi. Lalu ada syirkah al-uqud atau kontrak, yaitu kemitraan yang tercipta dengan kesepakatan dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Lalu, yang kedua ini berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan ya. SAK yang pertama itu ada musyarakah permanen. Di mana musyarakah permanen ini adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra itu ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Itu dalam PSAK 106. Lalu ada musyarakah menurun atau musyarakah mutanakisah. Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap. Lalu ada syarat syariah. Sumber hukum akad syarakah ini, syarakah, pertama itu adalah Al-Quran. Maka mereka berserikat pada sepertiga dalam Quran Surah An-Nisa. Lalu ada juga dalam dasarnya itu ada sunnah, di mana hadis qudsi, Allah itu adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat panjang salah, karena keduanya tidak berkhianat terhadap yang lainnya. Lalu ada rukun dan ketentuan syariah akad musyarakah. Prinsip dasar yang dikembangkan dalam syariah adalah prinsip kemitraan dan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait untuk mencapai keuntungan bersama. Nah, unsur-unsur yang harus ada dalam akad musyarakah itu ada 4. Pertama, pelaku itu terdiri atas para mitra. Lalu ada objek musyarakah yang berupa modal dan kerja. Lalu ada ijab kabul atau serah terima dan nisbah keuntungan. Nah, berakhirnya akad musyarakah itu jika salah seorang mitra itu menghentikan akad, lalu salah seorang mitra itu meninggal atau hilang akal, lalu modal musyarakahnya itu hilang atau habis. Lalu penetapan nisbah dalam akad musyarakah itu ditentukan melalui dua cara. Yang pertama, pembagian keuntungan proporsional sesuai modal. Yang kedua itu pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Lalu perlakuan akuntansi dalam PSAK 106. Akuntansi untuk mitra aktif dan mitra pasif dianggap sama karena dalam ilustrasi ini pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk agar lebih mudah diilustrasikan. Lalu akuntansi untuk pengelola dana musyarakah ini dilakukan oleh mitra aktif atau pihak yang mewakilinya. Dalam ilustrasi ini, pencatatan akuntansi untuk usaha musyarakah dilakukan oleh pihak ketiga terpisah dari pencatatan akuntansi mitra aktif. Lalu ada ilustrasi kasus akad musyarakah. Nah, ini contoh biaya perakatnya. Bapak Ahmad nih sebagai mitra aktif ya, mengeluarkan biaya perakat sebesar 10.000. Nah, jurnal yang dibuat untuk mitra aktif saat mengeluarkan biaya adalah uh, usaha musyarakah, debit itu 10.000, lalu pas di kredit. Baik, sekian terima kasih. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.